Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel YouTube aku. Di video learning jurnal mata kuliah penulisan berita dan artikel ini, kita akan menjelajahi ragam karya penulisan jurnalistik dan akademik. Pasti kalian udah penasaran banget nih ya, pengen tahu pembahasannya tuh apa aja. Jangan di skip, tonton terus video aku sampai habis karena hari ini pembahasannya bakal bermanfaat banget nih buat kalian, terutama para mahasiswa yang lagi capek-capeknya nih dikejar tugas. Oke, langsung aja kita bahas. Karya penulisan jurnalistik merupakan hasil dari proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita serta informasi kepada publik melalui berbagai media massa. Tujuan utamanya yaitu untuk menyampaikan informasi yang aktual, faktual, dan relevan dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Kemudian, ada jenis-jenis karya jurnalistik, yaitu meliputi berita, opini atau pandangan, dan filter atau karangan khas. Nah, berita adalah laporan peristiwa aktual yang penting diketahui oleh publik, disusun berdasarkan fakta tanpa opini penulis. Kemudian opini berisi pendapat penulis tentang suatu masalah atau peristiwa, sedangkan filter adalah tulisan khas yang menggunakan pendekatan kreatif dalam gaya penulisan untuk memberikan hiburan atau mengangkat sisi human interest sebuah peristiwa. Sementara itu, karya penulisan akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan data dan teori yang relevan. Tujuan utama dari penulisan akademik ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dan analisis kritis. Bentuk-bentuk karya akademik ini mencakup skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik. Kemudian, struktur penulisan akademik biasanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya penulisan jurnalistik dan akademik. Dalam penulisan akademik, bentuk-bentuk seperti makalah, artikel ilmiah, dan esai ditunjukkan untuk menyampaikan pemikiran secara sistematis, argumentatif, dan berbasis data. Sementara itu, dalam dunia jurnalistik, bentuk tulisan seperti opini, filter, dan berita lebih menitik beratkan pada penyampaian informasi secara aktual, menarik, dan mudah dipahami oleh khalayak luas. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari makalah. Makalah, menurut beberapa ahli, yaitu karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Kemudian karakteristik makalah. Pertama, menggunakan substansi ilmiah, kemudian memiliki struktur yang teratur, kemudian ditulis dengan bahasa yang jelas dan kohesif, bersifat objektif, disusun berdasarkan analisis mendalam, sistematis, dan mengacu pada referensi. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis makalah. Pertama, ada makalah deduktif. Makalah deduktif adalah jenis makalah yang disusun berdasarkan kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, ada makalah induktif. Makalah induktif ditulis berdasarkan data empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan atau observasi. Nah, yang ketiga yaitu ada makalah campuran. Makalah campuran menggabungkan elemen dari makalah deduktif dan induktif. Kemudian makalah ilmiah merupakan karya tulis yang membahas suatu permasalahan berdasarkan hasil studi ilmiah. Nah, kemudian ada makalah kerja. Makalah kerja adalah jenis makalah yang diperoleh dari hasil penelitian dan memungkinkan penulis untuk memberikan opini subjektif mengenai permasalahan yang dibahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tata cara membuat makalah. Nah, hal ini tuh harus diperhatikan banget teman-teman. Yang pertama atau langkah pertama dalam membuat makalah yaitu kita harus menentukan topik dan judul yang menarik dan relevan dengan bidang studi atau minat penulis. Langkah yang kedua yaitu untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data. Sumber informasi dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, atau wawancara dengan ahli jika diperlukan.
Langkah ketiga, membuat kerangka makalah. Buatlah kerangka makalah atau outline makalah untuk mengatur ide-ide dan argumen secara sistematis. Kerangka ini biasanya terdiri dari bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Langkah yang keempat, menulis makalah dengan kerangka dan referensi di tangan. Mulailah menulis makalah sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Pastikan untuk menulis dengan bahasa yang jelas dan formal, serta mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Langkah yang kelima, menyunting dan menformat makalah. Setelah selesai menulis, lakukan penyuntingan atau memperbaiki kesalahan tata bahasa dan memastikan bahwa semua informasi yang disajikan itu jelas. Dan langkah yang terakhir yaitu menyusun daftar pustaka. Susun daftar pustaka yang mencantumkan semua referensi yang ada di dalam makalah. Oke, kurang lebih seperti itu cara untuk membuat makalah. Kemudian kita berlanjut ke artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah tulisan yang komprehensif, seperti karya tulis yang dapat ditemukan di majalah, laporan berita, surat kabar, atau media lainnya. Artikel memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menempatkan nama penulis di bawah judul artikel. Nama penulis, baik nama asli ataupun nama samaran, dapat ditemukan di bagian paling bawah judul artikel. Yang kedua, artikel mengangkat gagasan yang menyangkut kepentingan pembaca. Umumnya, penulis menulis sebuah gagasan pada artikel yang ia buat. Yang ketiga, tulisan dalam artikel harus berdasarkan fakta. Ini untuk menunjukkan bahwa ada peristiwa nyata, data, dan hasil penelitian. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat atau ringkas, langsung tanpa bertele-tele, dan artikel langsung membahas poin-poin penting yang akan dibahas. Yang kelima, artikel dibahas dengan bahasa yang formal. Artikel yang ditulis dan disampaikan sesuai kaidah tata bahasa yang berlaku. Kemudian, artikel memiliki pendapat atau gagasan yang subjektif. Penulis artikel memiliki pilihan untuk memasukkan informasi objektif dan opini subjektif dalam karya mereka. Artikel bersifat asli. Nah, kemudian jenis-jenis artikel. Ada artikel review produk, artikel opini, artikel yang berisi analisis masyarakat, artikel praktis, artikel tutorial. Kemudian, kita membahas mengenai esai. Esai berarti karangan prosa dengan bahasa dan cara menarik. Esai bersifat pribadi karena penulis esai disesuaikan dengan gaya penulisannya. Struktur esai terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian jenis-jenis esai. Yang pertama ada esai deskriptif, esai tajuk, esai WhatsApp, esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritik. Nah, kemudian langkah-langkah menulis esai. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema atau pembahasan. Kemudian membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas. Kemudian menuliskan pendapat kita sebagai penulis dengan kalimat yang singkat dan jelas. Seterusnya, menulis tubuh esai, kemudian membuat paragraf pertama yang sifatnya sebagai pendahuluan dan menulis kesimpulan. Sekarang, kita beralih ke pembahasan opini. Opini adalah pandangan, penilaian, atau pendapat seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Opini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Yang kedua, mengandung unsur personal seperti misalnya saya rasa atau menurut saya. Opini belum tentu benar karena tidak dapat langsung diverifikasi. Kemudian, opini itu dinamis, dapat berubah sesuai dengan informasi baru yang diterima. Opini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, opini pribadi, yaitu pendapat individu yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian, opini kelompok, pendapat yang berasal dari diskusi dalam kelompok tertentu. Kemudian, opini publik, pendapat yang muncul dari interaksi sosial dan diskusi masyarakat terhadap suatu isu. Kemudian, ada opini umum, pendapat yang berlaku secara umum di masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya dan norma yang dianut. Kemudian, opini politik, yaitu pandangan seseorang terhadap isu politik tertentu. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis opini. Yang pertama kita harus mengumpulkan data, yang kedua harus melakukan riset data,
Dan yang ketiga, menentukan argumen yang kuat. Kemudian keempat, menentukan sudut pandang. Yang kelima, yaitu mulai menulis. Oke, kemudian kita akan membahas tutor. Tutor adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkaitan dengan berita. Tutor menjadi salah satu daya tarik media cetak, daring, dan TV. Filter di TV dimuat pada bagian akhir berita atau sebagai informasi menutup berita sebagai pelepas penat penonton usai menyaksikan berita-berita berat dan keras. Filter juga bisa dibuat dalam program khusus yang berdiri sendiri, seperti contohnya Program Indonesia yang ada di Trans 7, Mata Pancing yang ada di MNC TV, Matrix by Adventure di Trans TV, dan Enak Betul yang ada di TV One. Wah, nggak kerasa ya, tiba-tiba udah lebih dari 10 menit aja nih ngomong. Oke, kita cukupkan pembahasan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.